Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Naila Hyodi Syafitri sebagai pembicara pertama dan rekan saya sebagai pembicara kedua yaitu Khairunisa Putri Utami dan pembicara ketiga yaitu Aska Sandia Putri. Kami selaku tim pro mendukung mosi penurunan batas usia pidana bagi anak yang melakukan tindakan kejahatan berat demi menjamin rasa keadilan bagi korban dan masyarakat. Masuk dalam penggambaran dalam dunia kami, satu secara status quo. Saat ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau UU SPPA melindungi anak-anak di bawah 14 tahun dari pidana penjara melalui mekanisme diversi, namun secara nyata kriminalitas anak telah bergeser secara radikal. Kita tidak lagi melihat kenakalan remaja biasa, melainkan kejahatan berat seperti pembunuhan berencana dan juga pemerkosaan. Anak-anak hari ini memiliki kapasitas berpikir yang matang, mereka memiliki niat jahat dan tahu bahwa usia mereka dilindungi oleh hukum sehingga memicu moral hazard, yaitu berani berbuat kriminal karena mereka kebal akan hukum. Dewan Juri yang terhormat, penurunan batas usia pidana ini khusus dan terbatas hanya untuk pelaku kejahatan berat saja. Masuk dalam beban pembuktian dalam sisi kami akan membuktikan bahwasannya kebijakan ini sah secara hukum dan efektif memberikan perlindungan bagi korban serta masyarakat. Dua isu. Satu, landasan konstitusional dan keadilan bagi korban. Pada pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak masyarakat atas rasa aman. Dalam hukum pidana berlaku asas kesesuaian sanksi dengan bobot kejahatan. Ketika kejahatan berat yang dilakukan anak-anak hanya dihukum dengan pengembalian kepada orang tua saja, maka hukum telah gagal untuk menegakkan keadilan dan melahirkan impunitas atau kekebalan hukum yang nantinya akan meresahkan publik. Dua, efek jerah dan perlindungan sosial. Secara kriminologi, ketegasan batas hukum sangat mempengaruhi kalkulasi rasional dari pelaku. Pertama, melalui pencegahan secara umum, penurunan batas usia pidana mengirimkan sinyal yang kuat kepada masyarakat dan lingkungan keluarga untuk memperketat pengawasan terhadap anak-anak agar tidak mendekati ke dalam dunia kriminal. Ini juga akan memutus eksploitasi anak oleh kriminal dewasa yang sering memanfaatkan anak-anak sebagai eksekutor karena tahu bahwasannya mereka kebal terhadap hukum. Kedua, yaitu perlindungan masyarakat itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, hukum pidana wajib untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahaya, serangan psikologis forensik seseorang yang mampu melakukan kejahatan berat seperti pembunuhan berencana memiliki tingkat bahaya yang sangat tinggi tanpa memandang beberapa pun usianya. Jika pelaku anak ini tidak ditahan secara fisik dan dibiarkan bebas kembali ke dalam lingkungan masyarakat karena tameng usianya, maka masyarakat akan terus dihantui rasa takut. Menempatkan pelaku anak di dalam lembaga pembinaan khusus anak atau LPKA melalui vonis hakim adalah langkah penyelamatan untuk menjauhkan individu yang berbahaya dari ruang publik sekaligus mencegah mereka mengulangi kejahatannya kembali. Ya, masuk ke dalam penimbangan akhir. Dalam sisi tim kontra, mereka membiarkan pelaku kejahatan yang berat bebas melakukan kejahatan demi pemaksaan label usia anak-anak yang mengorbankan keadilan dari korban itu sendiri. Sedangkan kami sebagai tim pro lebih memilih kepastian hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, memulihkan keadilan korban dan mengamankan masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, saya sebagai pembicara kedua akan menegaskan kembali dukungan kami terhadap mosi ini. Dalam perdebatan ini, saya akan membawa 2 poin kontribusi utama. 1, ketiadaan efek jerah akibat impunitas hukum terhadap pelaku pidana anak dalam kasus kejahatan luar biasa. 2, pengabaian trauma korban dan dampak sosial akibat ketidaksetaraan hukum bagi pelaku di bawah umur. Masuk argumen pertama, ketiadaan efek jerah akibat impunitas hukum pelaku anak. A. Dasar hukum dan analisis logika. Dewan Juri yang terhormat, kelemahan sistem peradilan saat ini berakar pada UU Nomor 11 Tahun 2012 atau UU SPPA yang memposisikan pidana penjara anak sebagai ultimum remedium atau upaya paling akhir, di mana ancaman pidana bagi anak hanya setengah dari ancaman pidana orang dewasa. Celah hukum inilah yang dieksploitasi oleh pelaku. Tapi mengapa hal ini menggagalkan efek jerah? 1. Kesadaran akan impunitas. Pelaku di bawah umur memiliki kalkulasi rasional bahwa hukum akan selalu berpihak pada masa depan mereka. Mereka tahu persis bahwa untuk kejahatan seberat apapun seperti pembunuhan atau peredaran narkoba, sanksi yang dijatuhkan cenderung berupa rehabilitasi sosial atau hukuman yang sangat minimalis. Kedua, akan adanya tingginya angka residivisme karena sanksi yang diberikan terlalu minimalis. Pelaku tidak merasakan konsekuensi nyata. Begitu rehabilitasi singkat selesai, peluang mengulangi kejahatan menjadi sangat besar karena hukum gagal menanamkan rasa takut terhadap sanksi negara. Pembatasan usia ini justru menjadi tameng yang melestarikan kejahatan. Tapi B, kasus nyatanya seperti apa? Mari kita berkaca pada tragedi kelam kasus Yuyun di Bengkulu pada tahun 2016. Mayoritas dari 14 pelaku pemerkosaan dan pembunuhan sadis tersebut adalah
adalah anak di bawah umur 16 hingga 17 tahun. Fakta pengadilan membuktikan bahwa beberapa dari mereka adalah residivis tindak pidana di desanya yang selama ini selalu kebal dari jerat hukum maksimal hanya karena status usia mereka. Kelonggaran atas nama perlindungan anak telah gagal membina dan justru melepas predator ke masyarakat. Maka penurunan batas usia pidana adalah langkah mutlak demi kepastian hukum dan efek jera yang sejati. Masuk ke argumen kedua, pengabaian trauma korban dan dampak sosial ketidaksetaraan hukum. Kenapa hal ini sangat penting? Dewan juri, keadilan adalah timbangan yang harus seimbang. Selama ini, negara terlalu sibuk melindungi masa depan pelaku, namun menutup mata terhadap masa depan korban yang telah direnggut selamanya. Trauma psikologis, cacat fisik, hingga hilangnya nyawa tidak bisa dihapus hanya dengan selembar surat bebas rehabilitasi pelaku. Keadilan tidak boleh bersifat asimetris atau berat sebelah. B. Ketidaksetaraan hukum. Penerapan restoratif justice dalam UU SPPA menjadi kesalahan logika ketika dihadapkan pada kejahatan luar biasa. Dua analisis. 1. Terjadi pencederaan hak korban. Sangat tidak adil ketika keluarga korban kehilangan nyawa anggota keluarganya, sementara pelaku berusia 16 tahun hanya direhabilitasi beberapa bulan. Hukum seolah mewajarkan penderitaan korban demi hak pelaku. 2. Adanya degradasi kepercayaan masyarakat. Ketika publik melihat penegak hukum mandul atau terbelenggu oleh batasan usia, akan muncul public distrust atau krisis kepercayaan yang masif. Dalam titik ekstrim, hal ini akan memicu aksi main hakim sendiri karena hukum dinilai gagal. Dewan juri yang terhormat, hukum hadir untuk melindungi yang lemah dan korban, bukan memanjakan kriminal muda. Menurunkan batas usia pidana untuk kejahatan berat adalah satu-satunya cara untuk memvalidasi penderitaan korban dengan keadilan yang setimpal, sekaligus meredam keresahan sosial di tengah masyarakat. Dewan juri yang terhormat, sebagai pembicara ketiga di sisi pro, saya akan langsung membedah perdebatan ini melalui beberapa poin utama. 1. Argumen, dan 2. Kesimpulan. Masuk ke dalam poin pertama, argumen. Mencegah eksploitasi celah hukum dan menjaga ketertiban umum. Kenapa ini benar? Karena tingginya batas usia pidana saat ini menciptakan celah hukum yang berbahaya. Ketika hukum memberikan kekebalan pidana, pelaku kriminal dewasa maupun anak-anak secara sadar akan memanfaatkan status tersebut untuk melakukan kejahatan berat tanpa takut dipenjara. Penurunan batas usia ini benar secara hukum karena hukum harus berfungsi sebagai instrumen penjaga ketertiban umum yang menutup segala celah manipulasi pelaku. B. Lalu juri, kenapa ini benar? Kenapa ini penting? Dan apa alasan terbesarnya? Terdapat dua analisis yuridis. 1. Karena ada ancaman keselamatan publik yang masif. Tanpa adanya efek jera umum, kejahatan berat oleh anak akan terus berulang, sehingga negara gagal memenuhi kewajiban konstitusional dalam melindungi dan memberikan rasa aman kepada warga negara sesuai pasal 28G UUD 1945. 2. Karena doktrin keadilan restoratif untuk kejahatan berat telah mengalami disfungsi di lapangan. Perlindungan terhadap hak pelaku anak tidak boleh dilakukan dengan cara mengorbankan keselamatan masyarakat luas yang jauh lebih besar jumlahnya. Tapi C, apa manifestasi dari hal ini? Manifestasinya adalah tercipta efek gentar yang nyata. Menurunkan batas usia pidana akan memaksa pelaku untuk berpikir dua kali karena hilangnya impunitas hukum. Secara struktural, kebijakan ini akan memotong sirkulasi kriminalitas usia muda dan memulihkan fungsi hukum sebagai pelindung ketertiban sosial. Komparasinya apa? Di sisi kontra, mereka mempertahankan sistem yang permisif dengan dalih masa depan anak, yang realitasnya justru membiarkan ancaman kejahatan tetap berkeliaran di masyarakat tanpa adanya sanksi proporsional. Sedangkan di sisi kami akan tercipta batas hukum yang tegas guna mengeliminasi eksploitasi celah hukum tersebut untuk mencegah lahirnya korban-korban baru. Dewan juri yang terhormat, maka dapat disimpulkan, pembicara pertama dan kedua saya telah membuktikan bahwa di versi UU SPPA saat ini telah gagal total dan menciptakan kekebalan hukum yang berbahaya. Secara yuridis, satu-satunya cara menghentikan kriminalitas ekstrim anak adalah dengan menurunkan batas usia pidana. Karena jika mosi ini ditolak, maka pelaku anak akan terus memanfaatkan celah hukum sebagai tameng. Resividisme akan melonjak, serta hak keadilan korban akan dikorbankan hingga memicu aksi main hakim sendiri. Maka dari itu, kemenangan mutlak ada di sisi pro. Terima kasih.